Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nubatul Bidayati HK SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum. Perkenalkan, nama saya Gelarista dengan NPM 201106070. Saya menempuh pendidikan di semester 3 Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempersembahkan video pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya buat dengan judul mengenai sistem pencernaan pada manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ya. Ya Bu. Oh, udah disiapin ya laptopnya. Laptopnya apa ini? Saya Bu. Oh, kasih yang dulu. Sama-sama Ibu. Bismillah, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, tapi kayaknya masih ada yang belum jawab nih, kayak kurang semangat nih. Boleh Ibu kasih jargon ya? Boleh. Kalau Ibu bilang kalau Ibu nanya gimana kabarnya, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya? Ibu. Oke, bisa ya? Ibu tanya ya, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah, semangat banget ya. Udah sarapan belum? Belum. Sebaiknya kalau mau belajar sarapan terlebih dahulu ya. Di rumah harus sarapan dulu tuh, biar fokus belajarnya. Ibu absen dulu boleh ya? Ibu. Oke. Devi hadir? Hadir Bu. Oke. Diana hadir? Hadir Bu. Oke. Putri hadir? Hadir Bu. Anggun? Hadir Bu. Oh, Maike? Hadir Bu. Oke. Jadi hari ini alhamdulillah nggak ada yang izin ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke materi ya yang telah Ibu sampaikan minggu lalu. Kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sebelum melangkah ke materi yang dijelaskan, ada yang tahu nggak sih apa itu sistem pencernaan? Yuk, ada yang tahu? Bisa angkat tangannya? Anggun mau coba jawab. Oke, gimana Kun? Maaf ya Bu kalau nanti jawabannya salah. Ya, apa-apa, kan belajar. Kalau menurut Anggun, pencernaan itu adalah proses tubuh mencerna suatu makanan untuk dijadikan sebuah energi. Ya, jadi benar banget ya. Jadi sistem pencernaan itu adalah proses di dalam tubuh yang dimana organ-organ itu mencerna suatu makanan yang diubah menjadi suatu nutrisi dan juga sebuah energi yang akan dibutuhkan oleh tubuh manusia. Di sini kita akan belajar tentang sistem pencernaan dan akan belajar mengenai nutrisi juga, nutrisi makanan, ada struktur dan fungsi juga dari sistem pencernaan manusia, gangguan pada sistem pencernaan dan juga upaya menjaga dan juga mengatasi terjadinya suatu gangguan pada sistem pencernaan manusia. Di dalam nutrisi ini kita akan belajar mengenai sumber makanan yang akan dibutuhkan oleh tubuh kita. Contoh, itu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, vitamin, mineral dan juga air. Selanjutnya di dalam struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia, kita akan mempelajari tentang organ pencernaan manusia itu. Ada yang tahu nggak sih ini kira-kira apa aja nih organ pencernaan pada manusia? Putri mana tahu tuh? Contohnya ya Bu. Ya. Contohnya yaitu mulut, kemudian kerongkongan, Ya. usus dan lambung Bu. Oke. Oh, jadi organ pencernaan manusia itu banyak ya. Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, ada rektum dan juga ada anus. Nah, di dalam organ pencernaan ada tambahan juga nih. Di dalam organ pencernaan itu nggak cuma itu, ada organ tambahannya, ada hati, ada juga kampak empedu dan juga ada pankreasnya. Di dalamnya juga ada enzim-enzim yang membantu. Nggak semua ada sih di dalam organ tubuh, tapi enzim ini ada di dalam salah satu atau salah banyak ya dari organ-organ pencernaan pada manusia tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gangguan dan sistem pencernaan manusia. Banyak banget ya gangguan dari sistem pencernaan pada manusia ini. Ada obesitas mungkin, dan kita juga akan mempelajari tentang upaya menjaga dan juga mengatasi dari gangguan sistem pencernaan tersebut. Nah, kita melangkah yang pertama ya, yaitu sistem pencernaan pada manusia yang membutuhkan zat makanan.
zat makanan ini juga disebut dengan biomolekul. Nah, biomolekul ini berasal dari kata bio yang artinya hidup dan molekul itu yang artinya senyawa. Jadi biomolekul itu adalah senyawa yang diperlukan untuk makhluk hidup itu berkembang dalam sistem pencernaan manusianya. Ada karbohidrat tadi yang disebutkan. Fungsi dari karbohidrat ini banyak banget ya, yang pasti. Yang pertama itu sebagai sumber energi utama. Contohnya itu yang ada di dalam makanan itu terdapat karbohidrat. Itu contohnya ada nasi, ya kan? Kalau kita makan nasi kita mendapatkan energi yang lebih gitu. Apalagi terutama orang Indonesia ya, karena orang Indonesia itu kebiasaannya makan nasi sumber utamanya. Ada juga protein nih, protein. Fungsi dari protein itu banyak ya. Ada untuk pertumbuhan, perbaikan, pemeliharaan sel tubuh, dan juga protein ini asalnya itu banyak, nggak cuma satu. Ada protein hewani, ada protein nabati. Kalau protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan. Kalau nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, contoh yang dari hewani nih, protein hewani itu contohnya ada ikan, daging, susu, telur. Kalau protein yang dari nabati atau yang dari tumbuh-tumbuhan, contohnya ada kacang-kacangan, sayuran, biji-bijian. Selanjutnya ada lemak nih. Dari fungsi-fungsi lemak ini itu banyak banget ya, sebagai pelarut vitamin. Vitamin apa aja yang dilakukan? A, D ya. Nah, vitamin A, D, E, dan K. Penahan rasa lapar dan juga pelindung alat-alat tubuh. Ada vitamin. Vitamin ini berfungsi sebagai pengatur proses-proses kimia di dalam tubuh. Dan syarat-syarat makanan yang baik itu yang pertama adalah bergizi. Boleh dicatat ya buat anak-anak ibu? Ya Bu. Ya. Yang pertama ada bergizi ya. Terus cukup mengandung kalori. Yang ketiga mudah dicerna. Dan yang pasti higienis. Makanan itu harus higienis, nggak boleh nggak higienis. Nanti takutnya ada kuman yang masuk malah berpengaruh pada bakteri yang ada di dalam pencernaan. Nah, sistem pencernaan pada manusia, kita masuk ke dalam organnya. Jadi saluran pencernaan ini organnya itu yang sudah disebutkan Putri tadi ya. Makasih banget pada Pak Putri ya yang sudah menyebutkan tadi sudah benar. Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, dan juga ada anus. Nah, di dalam pencernaan ini juga ada kelenjar nih. Nah, dalam kelenjar pencernaan ini tuh menghasilkan getah-getah tertentu. Ada contohnya kelenjar ludah, ada kelenjar getah lambung, hati, pankreas, dan juga kelenjar usus halus. Jadi ini ibu kasih tahu gambarnya ya. Di sini ada sistem pencernaan pada manusia. Gambarnya seperti ini. Bisa dilihat ya? Terlihat jelas? Kurang Bu. Oke, boleh agak maju sedikit. Nih, kalau boleh lihat. Nah, udah kelihatan? Nah, ini adalah organ-organ yang digunakan dalam sistem pencernaan. Banyak banget sebenarnya. Di dalam mulut itu nanti ada juga enzim-enzim yang berguna. Ada di lambung juga ada enzim-enzim yang membantu proses pencernaan. Di sini akan ibu jelaskan satu-satu. Jadi ini ada kelenjar ludah ya tadi. Nomor satu ada kelenjar ludah, ada parotis. Nanti bisa dilihat ya di dalam set yang ibu akan kirimkan ke kalian. Kemudian di dalam mulut itu ada gigi tuh, ya kan? Ada gigi. Nah, di gigi itu berbeda-beda setiap jenjangnya, ya kan? Ada gigi anak dan juga ada gigi orang dewasa. Kalau gigi anak itu jumlahnya hanya 22. Tapi kalau gigi orang dewasa itu sudah berjumlah 32 buah. Nah, kemudian lanjut selanjutnya itu ada lidah. Di dalam mulut itu ada lidah. Memiliki fungsi yaitu membantu mengecap, merasakan makanan, membantu menempatkan makanan sehingga mudah dikunyah, dan juga membantu mendorong makanan untuk masuk ke dalam kerongkongan lalu menuju ke lambung. Ada kelenjar ludah menghasilkan air liur. Bayangkan kalau kita nggak punya kelenjar ludah ya, kita bakal susah dalam mengunyah makanan karena nggak ada air liur. Masa iya kita minum terus kan? Terus yang ketiga selanjutnya itu kelenjar ludah itu berfungsi
banyak ya. Kandungan ludah pada manusia itu ada air, mucus, enzim amilase, dan zat antibakteri. Ada enzim petialin yang mencerna zat tepung menjadi gula atau laktosa. Fungsi ludah juga adalah untuk melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Nah, kemudian Ibu akan gambarkan ya di dalam papan tulis mengenai peta lidah. Baik, sekarang kita melanjutkan ya. Ibu akan gambarkan peta lidah. Ini ambil saja ini gambar lidah ya. Gambar lidah, ini bagiannya. Nah, bagian lidah yang ini itu merupakan bagian lidah yang bisa merasakan pahit. Kemudian yang ini asin, ini asam, dan di ujung ini manis. Ini sama kalau sama ini sama. Ini merasakan asin, ini merasakan asam. Jadi kalau kalian lagi mengecap suatu makanan, kalian akan merasakan lebih pahit ketika makanan ini berada di ujung lidah sini. Pangkal lidah, ujung lidah. Kalau ujung lidah ini, dia akan merasakan lebih ke manis. Kalau pinggir sini, itu akan lebih merasakan asin, dan pinggir agak ke depan itu akan merasakan asam. Baik, kita lanjutkan ya. Kita melanjutkan ke faring. Nah, di mulut terus ke faring ini. Faring itu merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, kita menggunakan pencernaan ya. Kan kita pencernaan namanya adalah orofaring. Ya, namanya adalah orofaring. Dan faring ini bentuknya itu seperti tabung corong, terletak di belakang rongga hidung dan mulut dan tersusun dari otot rangka. Nah, di esofagus ini ya. Esofagus itu merupakan tabung muskular. Boleh dicatat ya, buat anak-anak Ibu, karena lumayan penting materinya. Nah, esofagus itu merupakan tabung muskular dari laringofaring ke orifisium kardiak lambung yang terletak di belakang trakea dan di depan tulang punggung dan memiliki panjang 20 sampai 25 cm. Nah, dinding ini terdiri dari 4 lapis, yaitu lapisan jaringan ikat yang tegang, lapisan otot yang terdiri dari 2 lapis serabut otot, dan 1 buah lap mukosa, dan paling dalam itu selaput lendir atau mukosa. Proses menelannya itu dilakukan setelah mengunyah. Jadi setelah makanan dikunyah itu bakal ditelan, yang terdiri dari gerakan-gerakan yang membentuk makanan belus dengan bantuan lidah dan juga dengan bantuan pipi. Jadi pipi ini berguna ya. Kemudian pada faring kala mengunak itu naik turun, kemudian menutup nares posterior, motor posterior, faring, dan mendorong makanan ke dalam esofagus. Kemudian kita masuk ke lambung. Nah, di kerongkongan itu makanan pasti akan masuk ke dalam lambung. Dari lambung ini itu adalah makanan yang berasal dari esofagus. Dari esofagus makanan akan masuk ke lambung. Terus lambung ini dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. 1 sampai 2 liter makanan. Dinding lambung itu disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi menggerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Ada 3 jenis otot polos yang menyusun lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan juga otot penyerang. Makanan yang masuk ke dalam lambung itu akan menyentuh dinding lambung dan akan mengeluarkan hormon gastrin. Namanya hormon gastrin ya. Makanan yang sudah menyentuh dinding lambung itu dia akan mengeluarkan hormon yang namanya adalah hormon gastrin. Hormon gastrin ini terbawa aliran darah dan merangsang dinding lambung untuk menghasilkan asam lambung atau disebut dengan HCl. Tahu HCl kan ya? HCl ini berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan mengaktifkan prorenin menjadi renin. Renin di sini akan berfungsi mengendapkan protein pada susu atau kasein dari air susu ASI dan hanya dimiliki oleh bayi. Pada lambung juga dihasilkan senyawa kimia enzim lipase yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, HCl ini juga dalam lambung ini berfungsi
sebagai bagian disinfektan. Nah, serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokinin pada usus halus. Di dalam lambung ini juga dihasilkan ion-ion anorganik seperti Na, Mg, K, fosfat dan juga sulfat. Kemudian setelah makanan itu diproses di dalam lambung, dia akan masuk lagi Bu nih. Nah, masuk ke dalam usus halus. Dia masuk ke usus halus terlebih dahulu. Nah, usus halus ini itu terdiri dari 3 bagian, yakni duodenum atau usus 12 tadi, jejunum, ileum. Nah, usus halus ini memiliki panjang 5,5 sampai 8 meter. Panjang banget ya, meter. Lebih panjang daripada tubuh kita. Di mana panjang duodenum ini kurang lebih 25 cm. Jejunum ini kurang lebih panjangnya itu adalah 7 meter. Dan ileum itu kurang lebih 1 meter. Nah, usus 12 jari ini merupakan muara saluran yang berasal dari hati. Kemudian duodenum ini merupakan organ terpenting tuh di dalam bagian terpendek dari usus kecil tersebut. Secara fungsional itu sangat penting karena sebagian besar dari pencernaan kimia itu terjadi di dalam duodenum ini. Panjangnya itu bervariasi ya, 10 sampai 15 cm. Jejunum. Nah, yang kedua jejunum. Jejunum itu adalah bagian kedua dari usus halus, terletak antara duodenum dan ileum. Rata-rata panjang dari jejunum ini adalah 8,4 kaki atau 2,5 meter. Yang terakhir adalah ileum. Ileum adalah bagian akhir dari usus halus. Dia adalah bagian terakhir dari usus halus. Di satu sisi terhubung dengan jejunum, sedangkan di sisi lain itu membuat koneksi dengan usus melalui katut ileocecal. Pada manusia dewasa, panjang ileum ini bervariasi dari 7 sampai 18 meter. Kemudian setelah dari usus halus, maka makanan itu akan masuk ke dalam usus besar. Dia akan masuk ke usus besar. Panjang dari usus besar ini itu rata-rata itu 1.500 cm yang terdiri dari sebum, kolon ascendens, kolon transferum, kolon descendens, kolon sigmoid dan juga rectum. Nah, sisa makanan tadi yang telah mengalami pembusukan itu akan menjadi feses atau tinja. Namanya feses atau tinja. Sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi itu namanya feses atau tinja. Nah, feses atau tinja ini itu akan terdiri atas bahan makanan sisa makanan yang tidak sempat dicernakan juga tuh, bakteri yang sudah mati ataupun juga gas berupa NH3 atau juga H2S. Selain itu tuh, feses itu juga mengandung sel-sel epitel khusus yang mengelupas dan pigmen empedu yang berwarna kuning coklat. Feses akan keluar dari usus melalui anus yang dinamakan dengan defekasi. Oke, kita terakhir ya. Boleh dicatat lagi anak-anak ya. Jangan sampai materi ini tidak ada yang dicatat karena sangat penting untuk dipelajari kembali. Nanti di rumah dipelajari kembali ya. Yang terakhir itu alat pencernaan ada rektum. Ada yang tahu rektum itu apa? Belum tahu. Jadi rektum itu adalah nama lain dari anus. Rektum itu adalah nama lain dari anus yang merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Dari usus besar tadi, feses akan dikeluarkan melalui lubang yang namanya adalah anus. Sebelum dibuang ya, feses itu terlebih dahulu ditampung pada bagian rektum. Jadi sebelum dikeluarkan semuanya melalui anus, sisa makanan tadi atau feses tadi yang sudah tidak digunakan itu ditampung terlebih dahulu di dalam rektum. Nah, apabila feses sudah siap dibuang, maka akan terjadi kontraksi yang menimbulkan kita itu kebelet kata orang-orang kan. Nah, itu dari rektum akan didorong keluar menuju ke anus. Kemudian kita melangkah ke materi kelainan sistem pencernaan makanan. Yang pertama itu ada diare. Nah, ada yang pernah diare nggak nih? Ada yang pernah diare? Nah, enak nggak diare? Enggak. Sangat mengganggu. Ya, diare sangat mengganggu ya. Diare itu penyakit dalam pencernaan manusia yang disebabkan oleh
dalam protozoa yang terdapat di dalam usus besar. Karena infeksi tersebutlah proses penyerapan air di usus besar itu terganggu. Akibatnya feses itu menjadi encer. Kemudian ada penyakit mah. Nah, ini mah sering banget ya di orang-orang yang karena mah itu telat makan ya biasanya, karena telat makan. Gangguan ini dapat terjadi karena produksi asam lambung itu berlebih. Jadi kalau produksi asam lambung di dalam lambung itu berlebihan, maka bisa terjadi penyakit mah. Gejala dari gangguan ini yaitu rasa mual, perih pada lambung, dan untuk menghindarinya, nih kita langsung ke cara penanggulangannya ya, atau menghindari dan juga mengobatinya. Menghindari gangguan tersebut dapat dilakukan dengan pola makan yang teratur dan juga tepat waktu. Jangan sampai makanannya itu di jarang-jarang. Terus yang ketiga ada konstipasi atau sembelit. Nah, ini lawan kata dari diare ya. Sembelit terjadi akibat penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di dalam usus besar. Akibatnya, feses itu akan menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Untuk mencegah sembelit ini dianjurkan membuang air besar yang teratur, jangan ditahan-tahan. Dan tiap hari kalau bisa sehari sekali. Sebelum ditutup dan sebelum disimpulkan, ada yang ingin bertanya terkait materi? Oke, Putri, gimana Put? Yuk, coba. Saya izin bertanya Bu terkait gigi pada anak dan pada dewasa itu apakah berbeda ya Bu? Oke, berbeda tuh Put. Nah, ada yang tahu nggak sih jawaban dari pertanyaan Putri? Aku boleh jawab Bu? Oke, Bu, coba jawab. Iya, maaf ya Bu kalau misalkan jawabannya salah. Yang aku ketahui untuk gigi orang dewasa itu biasanya berjumlah 32 dan untuk anak-anak itu biasanya berjumlah 22. Ya, jadi jawabannya hampir sekali tepat ya. Jadi jawaban untuk gigi anak-anak itu ada 20. Kalau yang dewasa itu ada 32. Ya, beri aplaus. Jadi ada yang ingin bertanya kembali? Ya. Oke, coba. Saya sebenarnya sama Ibu Ilham terkait materi di dalam lambung itu kan terdapat enzim pepsin dan tolong jelaskan fungsi dari enzim pepsin tersebut. Oke, jadi pertanyaan itu diajukan langsung Ibu ya. Baik, Ibu izin jawab ya. Jadi di dalam lambung itu sebenarnya itu nggak cuma ada enzim pepsin aja. Nah, di dalam enzim pepsin ini dia itu berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Nah, selain dari enzim pepsin ini itu ada juga enzim lain. Contohnya ada enzim lipase. Nah, lipase ini beda lagi fungsinya sama enzim pepsin ini. Kalau lipase itu berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, tapi ada juga yang terakhir nih, ada HCl yang dijelaskan tadi. Nah, HCl itu berfungsi untuk mengubah pepsinogen menjadi pepsin gitu. Bagaimana Michael? Baik Bu, sudah jelas. Terima kasih Bu. Oke, baik, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ya Bu. Itu yang dapat Ibu sampaikan dan semoga hasil diskusi dan juga pemaparan Ibu materi pada hari ini dapat berguna dan dapat dipelajari kembali ya untuk mengerjakan tugas yang insya Allah nanti akan Ibu berikan. Dari kita pada hari ini, sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang Ibu sampaikan? Saya Bu. Oke, Michael gimana? Boleh disimpulkan? Baik, sebelumnya terima kasih izin menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwasanya pada sistem pencernaan itu adalah pencernaan yang proses metabolismenya di dalam suatu makhluk itu memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi, dan pencernaan itu terjadi pada organisme multisel, sel dan juga tingkat subsel. Dan biasanya pada hewan organ-organnya itu yang ada di dalam mulut, maksudnya organ-organnya itu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian ada contohnya gangguannya itu dan cara untuk mencegahnya yaitu makan secara teratur. Oke, boleh kata apa bagusnya ya? Baik, itu ya jadi kesimpulannya sudah disampaikan oleh Michael dan benar sekali. Dan mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pertemuannya di minggu depan. Selamat berjumpa di minggu depan.
dan tolong dipelajari kembali ya dari catatan-catatan yang pernah kalian catat. Nanti ibu akan memberikan materinya juga kepada kalian dan dipelajari kembali di rumah. Ini Anggun selama di depan ya sebentar. Ini ada tugas dari ibu tentang materi ini. Tolong dibagikan kepada teman-temannya dan dikumpulkan minggu depan ya. Kumpulnya ke siapa, Bu? Kumpulnya ke ibu aja langsung. Jadi ya buat minggu depan langsung dikumpul ke ibu ya. Dikerjakan dengan baik, ditelaah kembali materinya. Cukup, ada yang bertanya? Cukup, Bu. Itu kumpulnya kapan, Bu? Kumpulnya minggu depan ya, di hari Kamis juga ya. Berarti langsung ke Ibu aja. Ya, langsung ke ibu ya. Terminnya di mana, Bu? Di kelas ini lagi nanti. Pas Di kita pertemuan. di kelas kita kasihnya ke Ibu. Ya, di pertemuan ke depan ya. Sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Cukup? Ya. Baik, jika cukup, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah video pembelajaran yang dapat saya persembahkan. Semoga dapat bermanfaat. Atas kekurangannya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.